sayang, kayak tadi nggak pakai itu dulu, tekan dulu. Ayo Bang Raji bantuin. Ini mau bobo. Bener nggak? Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Maiin di blog Inara TV channel. Liburan? Yap, saatnya liburan. Buat Maiin, liburan itu penting dan nggak muna ya. Namanya liburan itu butuh uang, tapi nggak mesti nunggu kaya baru kita bisa liburan. Nah, di episode kali ini Maiin berbagi tips nih yang kemarin pada banyak nanyain, kok Maiin sering banget jalan-jalan, apa nggak boncos untuk keuangan? Yuk ikuti Maiin persiapan untuk jelang liburan. Kebetulan untuk kali ini liburannya mencapai 10 hari. Liburan hemat, nggak bikin kantong boncos, tapi tetap bisa menjelajah ke banyak area wisata. Ikuti Maiin untuk persiapannya, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu blog Inara TV channel dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Buat Maiin, ilmu tahu diri itu penting banget. Biar kitanya nggak lepas kontrol dan tahu diri. Jangan samain priuk kita dengan orang lain dan jangan ngebayangin liburan kita ala jet set. Tahu batasan kantong kita dan sebisa mungkin untuk liburan nggak pernah mengganggu kas keuangan keluarga. Artinya untuk dana tabungan atau investasi sama sekali nggak kepake. Makanya di-spare banget nih untuk dana liburan. Enaknya liburan itu di-plan, jadi kita buat untuk daftar tempat yang dikunjungi dan meminimalis untuk proses jajan. Bukan artinya nggak jajan ya, karena udah bukan rahasia umum ketika kita jalan-jalan itu rasa lapar lebih besar. Kalau kita udah buat mapping tempat mana yang ingin dikunjungi, kita bisa langsung tuh perkiraan untuk dana yang akan dikeluarkan. Dana pasti atau dana wajib biasanya mencakup dana tol, bensin, dan tiket masuk rekreasi. Ini dana yang nggak bisa dinego alias harga pasti. Nah, kebutuhan lainnya yang bisa dihandle atau ditekan untuk biayanya, biasanya untuk biaya penginapan dan biaya makan. Memang gak seru kalau yang namanya jalan-jalan itu gak wisata kuliner, dan Maiin pun tetap wisata kuliner. Tapi gak mungkin kan sehari itu makan 3 kali dan 3-tiganya wisata kuliner, bisa boncos banget keuangan. Beli ayam 2 ekor dan semuanya diungkep, lalu nanti tinggal digoreng, cukup untuk makan di rumah sebelum perjalanan dan selama perjalanan berlangsung. Jadi selama perjalanan kita gak ada jajan-jajan. Bukan rahasia umum ya, yang namanya di rest area itu jajanan lebih mahal dan kadang ketokin. Makanya untuk mengantisipasi kita bawa makanan dari rumah. Yang paling simpel ya ayam ungkep kayak gini. Lanjut nih untuk persiapan pakaian, pilih pakaian yang nyaman menyerap keringat. Karena niatnya mau liburan, jadi hindari pakaian yang gerah-gerah karena kita bukan mau parade busana. Alat sholat wajib ya. Nih Maiin bikin blocking kayak gini karena memang menyiapkan per hari sesuai dengan kebutuhan. Tips dari Maiin, memang kalau Maiin itu liburan dimulai dari trek yang terberat, artinya mulai dari daerah yang ujung. Ambil penginapan 1 hari, lalu nanti langsung merapat ke tengah kota, itu supaya dekat dengan beli oleh-oleh dan area tol ketika ingin pulang. Nah, baju dicek dan udah dipisah berdasarkan hari, kayak gini nih, di blocking sesuai harinya. Jadi nanti kalau kita stay di satu hotel nggak perlu susah dan ribet ngeluarin barang karena memang semua udah disiapin berdasarkan harinya. Baju bayi pun sama, untuk kain selapan, wah itu udah wajib banget deh buat Maiin. Kain jarik ya, Maiin bawa 2. Ini yang ditenteng, ini secukupnya, ini untuk pulang, lalu untuk hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 semuanya udah disiapin. Nah biasanya kalau untuk tas utama, itu benar-benar yang poinnya aja, isinya handphone, terus ATM, KTP, juga minyak telon, juga minyak kayu putih, itu wajib banget. Nih Maiin bawa 2 termos, ini untuk air panas dan air dingin, biasanya untuk Pak suami ketika menyetir. Wajib dan penting banget. Terus ini matras piknik, ukurannya tuh 150 x 300 cm. Jadi matras piknik itu digunain buat Pak suami ketika nanti kita berhenti di rest area, dia bisa tidur selonjoran.
Selama rekreasi, Main itu tetap masak. Jadi untuk makan sehari 3 kali, 2 kalinya itu kita makan olahan sendiri, artinya nggak jajan, dan 1 kali kita pasti wisata kuliner. Nah, ini persiapan onderdil yang dibawa. Itu dari mulai susu, ibu menyusui, karena Main masih menyusui, gula. Terus tadi ada sosisnya itu nggak perlu disimpan di kulkas. Jadi bisa ringkes dibawa. Dan ini bumbunya, bumbu kan ringkes aja ya. Kita pilih menunya yang gampang. Jadi nggak usah ribet-ribet, yang dibawa itu bawang bombay, bawang putih, bawang merah. Secukupnya aja. Energen untuk sarapan pagi-pagi, biasanya temen rasa jahe biasanya untuk ngangetin. Lalu ada Nutrijel. Ini selain berfungsi sebagai cemilan juga mengandung banyak serat ya, biar anak juga nggak susah BAB. Garam Main bawa, ini minyak goreng di pumping kayak gitu, dan ini spaghetti salah satu yang gampang dan ringkes dibawa. Tuh, saus spaghetti juga Main bawa. Alat masak yaitu gelas, alat makan ya, gelas udah pasti dibawa, spaghetti, cemilan, tolak angin, teh, terus tisu udah pasti. Nah, sarden salah satu yang gampang banget diolahnya. Efeknya gede loh ketika kita berusaha masak sendiri untuk yang porsi 2 makannya. Karena nih gambarannya nih sekecil-kecilnya untuk makan buat kita 4 orang ya jatahnya. Anggap aja porsi murah 15.000, 60.000. Untuk 2 kali makan 120.000 kan. Gede kan? Kalau dikali untuk kita wisata selama 10 hari, 120.000 itu jadi 1.200.000. Nah, kebayangkan bengkaknya. Dan penting nih, obat-obatan jangan lupa dibawa. Main biasanya sih bawa balsem, salompas, terus minyak kayu putih sama minyak tolon wajib, betadine sama kenkasa itu wajib banget. Juga jadi andalan Main ini setrika traveling, jadi bisa ditekuk kayak gini ya, slim banget, gampang banget digunainnya, dan ini juga anti lengket, jadi lumayan buat menghandle supaya baju kita nggak kusut-kusut amat. Karena Main masih ada baby sakil, jadi gendongan wajib dan jangan sampai ketinggalan. Anak itu sering makan dan sering nyemil, itu bukan rahasia umum, apalagi dalam kondisi bepergian. Karena bawa alat masak dan alat makan, otomatis ada kegiatan mencuci piring. Nah, Main pakai ini nih, bawa ini untuk membersihkannya. Sikat untuk mencuci piring, gelas, dan lain sebagainya. Item wajib lainnya, wah ini dia, tongsis. Kalau Main sih pilih untuk tongsis yang sekalian stand hand kayak gini ya. Jadi artinya ini bisa diberdiriin. Kalau kita mau foto berempat, biar dia tinggal foto sendiri. Penting banget, Main udah berkali-kali untuk ganti tongsis ini karena memang rata-rata materialnya kurang kuat ya. Memang ada kelemahan dan kelebihan. Kalau untuk traveling kita butuh yang ukurannya slim tapi sesuai dan memenuhi kebutuhannya kita, utama yang bisa berdiri sendiri dengan kokoh ya. Tongsis Main kebetulan untuk yang kali ini nih, ini bisa dilebarin, dan ini kaki-kakinya cukup kuat ya karena memang bisa dilebarin membentuk segitiga kayak gini. Dan ini juga bisa dipanjangin banget, jadinya nyaman buat nanti kita berfoto-foto. Karena lagi dan lagi ya, setiap event perjalanan kita yang kita tinggalin itu hanya foto, makanya sebisa mungkin memang berfoto. Bukan maksudnya narsis, karena memang toh nggak semuanya dikonsumsi untuk publik, tapi dikonsumsi untuk kita, anak-anak. Kalau nanti besar dia akan bisa punya memori karena kita pernah jalan-jalan ke tempat ini.
Tongsis kayak gini recommended banget dari Main karena bisa berdiri sendiri dan juga bisa difungsikan sebagai tongkatnya. Nih kalau kita mau selfie-selfie kayak gini bisa banget. Nyaman dan enak kan? Buat foto rame-rame atau selfie kayak gini. Masaknya pakai apa? Wah nih dia jawabannya, pakai panci listrik ini. Nggak perlu rempong, bawa kompor, terus bawa panci. Cukup satu ini aja, kita udah bisa ngelakuin kegiatan masak-memasak. Ringkes, praktis, dan nggak ribet. Kalau pakai kompor gas mini, tetap kita butuh gas ya, yang kecil gitu. Nah, kalau ini ringkes praktis banget karena tinggal colok. Satu paketnya ini juga udah include main unit, tutup kaca, terus ada colokan dan ada serabutnya juga. Juga ada alat pengukusnya. Ini koleksi terbaru dari toko Inara. Dan nah ini Main trial untuk kegiatan traveling, ternyata nyaman banget. Nanti Main share deh kegiatan masak-memasak yang Main lakuin selama traveling berlangsung. Oh ya, untuk alat ini, panci listriknya ini udah include kukusan. Jadi kalau kita mau kegiatan ngukus, biasanya tuh nasi yang kita masak agak banyakan, besoknya biar anget itu bisa dikukus kayak gini. Barang-barang yang pengen dibawa udah disiapin. Lanjut kita tinggal packing, tapi sementara kita siapin dulu nih makanan yang mau dibawa selama di perjalanan. Nih, Main udah bawa nasi, lalu tadi ayam yang digoreng, ayam ungkepnya. Terus ada tempe goreng. Wah, nih. Terus tambah tinggal sambal. Sambalnya ini sambal manis sebenarnya. Ini juga Main masak agar selama di perjalanan dan ada buahnya pepaya. Mau bawa makanan sebanyak apapun pasti habis ludes selama perjalanan. Lanjut kita packing lagi. Karena durasi perjalanan 10 hari, kebayangkan berapa banyak baju yang mesti dibawa. Banyak banget dong. Tenang, Main pakai alat ini untuk ngepres ukurannya jadi lebih slim. Satu paketnya ini udah include plastik dan ada pumpingnya. Ini juga bisa dibeli di @tokoinara. Instagram Toko Inara ya. Ini Main trial sendiri untuk kegiatan bepergian. Ini nggak cuma buat bepergian ya, karena untuk di rumah lebih recommended karena biasanya untuk menyimpan spray, bed cover yang ukurannya besar-besar dan makan banyak space di rumah bisa kita vakum jadi ukurannya lebih slim dan menghemat banyak tempat. Nah, termasuk untuk bepergian, Main juga pakai ini untuk menghemat banyak tempat karena memang 10 hari itu durasi yang lama dan baju yang dibawa itu cukup banyak. Makanya kegiatan vakum ini sangat amat membantu.
bener kan, bisa ngeringkes banget banyak ukuran yang tadinya gede banget ketika divakum jadi sekecil ini. Jadi bisa menghemat banyak space nanti di mobil. Karena maklum mobil Main pun mobil mini Karimun si Mumun yang ukurannya memang gak besar. Lanjut, untuk baju-baju yang lain pun kita vakum lagi. Kantong udah selesai, lanjut nih untuk packing yang kedua. Lihat before-nya setebal ini dan segede ini. Yuk mari kita praktekkan setelah divakum. Dilepas dulu ya. Tekan lagi udaranya, tekan dulu penutupnya. kayak tadi nggak pakai tadi, tekan dulu. Ayo Bang Raji bantuin. Pegang bawahnya tuh, pegang. Ya pegang. Fase. Nah, Sarhan yang segera. Nah. Ya. Anti banting. Boncer atau dudukan bayi jadi item yang wajib banget dibawa. Ini boncer ini memang udah bentukannya tuh udah nggak bagus banget ya, karena ini memang lungsuran dari kakak. Sebenarnya Sakil punya boncer yang baru, tapi ternyata dia nggak nyaman. Kadang kayak gitu ya, pernah kita pakai suatu benda itu yang buluk malahan nyaman dipakai, dan malah yang baru nggak nyaman dipakai. Makanya Main pakai boncer lungsuran dari kakak, dan ternyata Sakil itu aman, nyaman duduk di situ. Meskipun warnanya pink karena memang anaknya kakak perempuan. Gak apa-apa deh, yang penting dia nyaman. Lanjut kita ngerapiin nih. Sekarang kita waktunya masukin sesuai kategorinya. Ini bahan makanan, langsung dimasukin satu tas keranjang. Nah, kalau ini bahan makanan yang kita makan selama proses perjalanan. Jadi dipisah lagi nih, untuk keranjangnya ada 2 keranjangan. Keranjang bahan makanan dan keranjang makanan yang berisi makanan yang akan kita santap selama perjalanan. Biar nggak ngubek-ngubek dan bingung, makanya harus dipisah. Oh ya, based on pengalaman Main pribadi, selama proses perjalanan, musuh yang paling utama itu masuk angin. Karena Main memulai perjalanan di malam hari, makanya wajib anak-anak, suami, termasuk bayi dan Main pakai baju panjang. Terus dibalurin minyak kayu putih, kalau bayi minyak telon. Terus wajib semuanya pakai kaos kaki. Cemilan serta bahan makanan ini wajib ada, karena kita harus ngunyah terus biar perutnya keisi dan nggak cepat masuk angin. Dan sebelum berangkat wajib minum tolak angin semuanya. Dijamin kalau udah ngelakuin hal-hal kayak gitu sih, selama ini Main nggak pernah masuk angin untuk anak-anak.
Jangan sampai lupa untuk alat makannya, ini dipisah juga tapi tetap dimasukkan di keranjang yang sama. Alat makan itu mencakup piring, sendok, garpu, mangkok kecil, dan juga gelas. Untuk Kallax ini benar-benar manfaat banget deh, dan ini juga produk dari toko Inara. Murah kok, ini hanya 135.000, isinya segambreng. Udah dapat mangkok, gelas, sendok, garpu, dan pisau juga alat masak, alat makan pokoknya isinya 36, hanya 135.000. Dah siap semuanya, makanan sudah siap. Oh ya, jangan lupa juga plastik-plastik kecil kayak gini biar kalau anak muntah juga gampang, dan untuk baby juga kalau pup ini pampersnya bisa langsung dimasukkan. Makanya plastik kayak gini pun wajib dibawa. Semua item dan barang udah ready, sekarang tinggal kita tata di mobil. Traveling bareng anak juga bayi itu sebenarnya seru dan gak seserem yang dibayangin. Kuncinya harus penuh persiapan dan kita sebagai orang tua juga mesti tenang. Gimana next video selanjutnya selama masa perjalanan? Pada ngambek nggak? Dinanti untuk video selanjutnya, dan semoga video kali ini bermanfaat. Dijadiin referensi untuk liburan keluarga. Liburan itu butuh uang, tapi nggak mesti nunggu harus kaya baru bisa liburan. Semua bisa diakalin asal ditunda dulu malesnya. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.